Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi jelas sekali, yang dari Bapa diteruskan Yesus, yang dari Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Jadi mencipta gereja yang sempurna, tetap kerjasama Bapa di surga. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus, dan juga Roh Kudus. Yesus sesudah selesai dalam pekerjaannya, Ia kembali lagi ke asalnya. Nah, ini kembali lagi ke asalnya. Jadi dia punya tubuh hanya untuk di dunia penebusan. Makanya kita juga kalau sudah nggak punya tubuh nggak boleh lagi ditebus. Yang punya tubuh menebus yang punya tubuh. Kalau sudah mati, makanya kita ini dalam hidup ini pergunakan segala waktu dengan baik. Jangan kalau sudah mati nanti didoa-doain, nggak ada artinya. Kenapa kita berdoa di kuburan? Yang kita doakan bukan yang mati, yang ditinggal itu supaya kuat dia ditinggal, supaya mereka tidak susah. Nah, kalau yang sudah mati itu kita doa-doain, tidak ada artinya. Kita katakan, terimalah ini di sisimu ya Bapa. Nanti dijawab firman Tuhan kepada kita, tidak bisa. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 10, segala sesuatu akan nyata di hadapan Allah, supaya setiap orang menerima sesuai apa yang diperbuatnya waktu dalam hidupnya. Ini Tuhan tidak akan bisa merubah-rubah firman. Dia paling konsisten. Makanya dia bilang ya atas ya, tidak atas tidak. Saya menyapa saudara-saudara sekalian, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, di mana saja pun berada, baik masih terjangkau dari saluran internet ataupun nanti selanjutnya mengulang baik Instagram atau juga Facebook atau YouTube. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus semakin mengerti waktu dan di dalam pengertian waktu, saudara-saudaraku, kita harus juga tahu apa yang harus kita kerjakan dalam waktu-waktu tertentu. Sama juga seorang ibu dan masing-masing di waktu pagi, kalau seorang ibu biasanya dia memperhatikan ya dapur dan menyediakan untuk sarapan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh ibu. Mungkin kalau bapak siap-siap kerja ke kantor atau bagaimana gitu. Nanti kalau siang beda lagi, sore juga menjelang malam beda lagi. Itu sebabnya kita juga harus mengerti dari hal waktu. Saudara-saudaraku, dengan demikian kita nanti akan tidak mengalami kesulitan dan tidak akan mengalami satu hal yang menjadi penyesalan. Bahkan disebutkan waktu-waktu itu harus
perhatikan. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu sekarang kita harus mengerti, waktu sekarang adalah waktu terakhir pekerjaan Allah di dunia. Inilah waktu saat ini. Pada mula pertama Allah berfirman, saya akan baca bagi kita di dalam Kejadian pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Dulu saya susah memikirkan ini waktu mulai baca-baca Alkitab. Allah itu berkata-kata dengan siapa? Karena disebut kita. Nah, kita, kami hampir sama. Nah, jadi berfirmanlah Allah. Nyatanya kalau saya perhatikan, malaikat tidak ikut mencipta, hanya Allah yang mencipta. Dan kalau saya memperhatikan itu dalam Kejadian pasal 1 ini, ayat yang pertama, pasal 1 ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam 3 ayat di dalam permulaan Alkitab ini, saya dan saudara bisa memperhatikan ada disebut ayat pertama Allah, disebut ayat kedua roh Allah, dan disebut ayat yang ketiga adalah firman Allah. Inilah yang kita boleh perhatikan di sini. Dan saya memperhatikan untuk saat sekarang, maka 3 ini juga merupakan waktu bagi dunia ini. Kita bukan berarti menentukan kiamat atau kedatangan Tuhan, itu tidak bisa. Karena itu hanya Bapa sendiri yang menentukan itu. Tidak ada siapa-siapapun. Hanya untuk kita mempersiapkan diri supaya kita juga mengerti waktu dan menggunakannya. Inilah yang kita harus perhatikan di sini. Dan bukan merupakan satu yang kebetulan, tapi semua sudah ditentukan oleh Bapa itu sendiri. Kalau Allah Bapa kita, Dia menyatakan dirinya itu selama
40 jubel. Nah, jadi 40 jubel, satu jubel 50 tahun, itu 2000 tahun. Dan benar-benar Allah itu menyatakan dirinya dan berfirman langsung kepada manusia. Itu mulai dari Adam sudah tercipta, karena kita hanya tahu waktu-waktu itu dari umur manusia, dan itu sampai kepada keturunannya, itulah Abraham. Ya, Abraham. Dan Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi satu korban. Walaupun akhirnya bukan Ishak yang harus disembelih, tapi Allah sendiri berkata, "Stop Abraham, saya sudah lihat, saya sudah tahu bahwa engkau begitu lebih mengutamakan melakukan firman-Ku." Dan Tuhan menunjukkan kepadanya domba, dan itulah dikorbankan di Gunung Moria. Hal yang sama terulang kembali. Bapa yang sesungguhnya, Bapa surgawi. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya. Dan ini benar-benar mati di Juljuta melalui tangan-tangan orang-orang jahat, melalui kehidupan orang-orang yang benar-benar dipakai setan dengan segala kesadisan. Tapi karena Yesus sendiri sudah merelakan itu, dan dia adalah anak domba yang sesungguhnya, anak domba Allah, maka dia terima itu dan dia mati tersalib di Juljuta. Dan antara Gunung Moria dan Juljuta itu juga adalah sekitar 2000 tahun. 40 jubel juga. Jadi 40 kali 50, 2000 tahun sama juga. Dan itu juga tidak berapa lama, hanya berselang sekitar 50 hari dari kebangkitan Yesus dari kematian itu, maka turunlah Roh Kudus. Dan itulah masa bagi kita saat ini. Jadi dari Juljuta, kematian Yesus, dia di dalam kubur 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, dan dia bangkit. Dan dia naik ke surga, dan sesudah 50 hari dari kebangkitan itu dia mencurahkan Roh Kudus. Dan itulah sedang terjadi sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Jadi dalam hal ini dunia ini mendapat 3 waktu. Waktu Bapa menyatakan diri 2000 tahun waktu Yesus, walaupun itu diawali dengan pengorbanan Ishak, tapi itu sudah praktek semuanya sama.
sampai Yesus dijuta 2000 tahun, dan sekarang kita sedang dalam persiapan yang akhir. Ini kita tidak mengerti, karena bisa saja Tuhan perpanjang sesuai dengan anugerahnya, sesuai juga dengan ya Tuhan melihat persiapan dari gereja. Sebab kalau kita lihat suratan Petrus, saya akan baca juga dalam suratan Petrus ini, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 5. Langsung aja ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini saudara-saudaraku, karena banyak berkata, kapan kedatangan Yesus? Kapan kehancuran bumi ini? Kok tidak terjadi? Maka dijawab oleh firman Tuhan ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ya sabar terhadap kamu. Jadi ada kesabaran Tuhan, bisa memperpanjang, bisa memperpendek. Ya, kalau diperpanjang dalam ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Apa artinya? Kalau Tuhan mau mempercepat ya jadi, kalau Tuhan mau memperlambat ya terserah dia. Nah, ini maksudnya saudaraku. Jadi kita tidak boleh menerka-nerka. Dulu dalam beberapa kali saya sendiri dalam umur saya ini sudah saya lihat beberapa periode orang menerka kedatangan Tuhan, sehingga ada yang bersiap-siap di puncak menanti Tuhan. Tahu-tahu sampai sekarang belum datang, pulang lagi. Ada juga ya di daerah dekat Kebagusan sana, saya menginceng ke dalam, pada berdoa di dalam. Tahu-tahu nggak datang-datang, bubar juga mereka. Pernah juga ada di Tanjung Priuk. Nah, jadi saudara-saudaraku, bukan itu yang dimaksud. Pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan Allah itu harus ada pada kita. Apa pekerjaan Allah itu? Kalau saya memperhatikan yang dominan, Allah itu menciptakan awal langit bumi segala isinya dan manusia. Itu merupakan permulaan manusia dan menjadi permulaan bangsa-bangsa, dan juga menjadi permulaan umatnya Tuhan. Ini yang kita harus perhatikan. Dan umatnya Tuhan itu Allah pilih Abraham sampai dengan anak-anaknya. Nah, ini untuk memulai
di atas 2000 tahun ke atas sampai kepada Yesus. Ini saudara-saudaraku. Di dalam hal ini Tuhan melihat perkembangan bangsa-bangsa dan Tuhan sudah mulai mengatur mana umat yang dikehendaki. Saudaraku, pada permulaannya hanya bangsa Israel, tapi di dalam kematian Yesus itu bukan hanya bangsa Israel lagi, siapa yang percaya kepadanya. Nah, ini kita harus mengerti. Karena sesudah kematian Yesus, Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakan Injil. Siapa yang percaya dibaptis, diselamatkan. Siapa yang tidak percaya binasa. Tidak ada lagi di situ Yahudi, Israel, tapi semua sama di dalam penebusan Yesus. Lihat anak domba Allah yang menanggung, yang menghapus semua dosa manusia. Bagi yang menerima, mereka diselamatkan. Jadi dahulu memang kita belum ada boleh masuk. Jadi benar juga kata orang-orang yang mau menyelewengkan iman Kristiani, tapi mereka tidak teruskan lagi dan mereka tidak ngerti lagi mungkin bahwa sesudah Yesus bangkit, Yesus yang bangkit itu menyuruh pergi ke seluruh bumi, beritakan Injil. Siapa yang percaya selamat. Nah, jadi sebelum Yesus mati dan bangkit memang hanya bangsa Israel. Itu benar, tidak salah. Dan itu boleh kita katakan dalam masa yang kedua itu. Ya, sekarang adalah masa yang ketiga. Siapa saja yang sungguh-sungguh berserah kepada Roh Kudus boleh diselamatkan. Jadi sudah ada langit dan bumi yang pertama, ada bangsa-bangsa, dan sudah ada yang menjadi umat Tuhan mulai dari bangsa Israel, dan di luar orang Israel juga kita juga sudah boleh. Maka di masa yang ketiga ini adalah masa Roh Kudus. Di sini masa yang terakhir, pembentukan manusia. Ini di dalam rohani yang sampai tidak bercacat celah. Ini yang harus diperhatikan. Kalau dulu manusia yang diambil tanah, dicipta menjadi manusia, menjadi bangsa, menjadi banyak orang. Ini saudara-saudaraku permulaan. Tapi untuk sekarang mencipta kerohanian yang tidak bercacat celah. Inilah waktu yang ketiga dalam masa kita sekarang. Dan kalau Yesus sudah naik ke surga, Dia akan datang. Saudara-saudaraku, kita masih belum bisa bagaimana nanti cara datangnya. Istilah kata sekarang masih blank, belum bisa ya kepada kedatangan Yesus. Dan untuk pertemuan itu kita belum mengerti dengan benar-benar. Makanya sekarang ini harus kita memiliki alat. Itulah GPS. Nah, saya memperhatikan itu membimbing. Global Positioning System, nah, GPS. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau orang sudah kasih Sherlock sama kita, pasang GPS,
nanti dituntun. Oh, walaupun GPS-nya masih salah, tapi nanti kalau roll terus jadi GPS kita pasti ketemu dengan Yesus. Jadi GPS yang sekarang ini sebenarnya itu kalau Alkitab ini diselidiki semua, itu praktek itu udah dari dulu. Nah, inilah yang kita mau perhatikan lebih sungguh saat hari ini. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi mulai di sini ditunjukkan kepada kita penolong. Ini bukan menunjukkan manusia yang berdaging, karena orang yang masih memiliki tubuh itu tidak bisa lagi untuk memimpin kita kepada Yesus. Karena waktu Yesus sudah bangkit, ya, perempuan-perempuan ingin menjamah dia, tapi tidak boleh, karena tubuh Yesus sudah bukan lagi tubuh yang bisa disakiti, yang bisa dipukul. Tidak, itu sudah tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh yang berkuasa. Bahkan itu sudah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus. Jadi tidak boleh lagi. Jadi roh penolong yang disebut di sini bukan manusia. Nah, tapi roh. Dan roh ini juga, inilah yang kita perhatikan, harus sama kerjanya. Bapa, firman, dan roh mencipta manusia seutuhnya, tidak bercacat celah. Itu sebabnya kalau kita perhatikan apa yang dikerjakan Yesus, itu adalah pekerjaan dari Bapa di surga. Itu yang dikerjakan Yesus. Itu kita akan memperhatikan ini dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Saya mau mengajak kita membaca ayat yang ke-44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ya bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah dari Bapa. Tidak ada yang dikerjakannya dari dirinya sendiri. Ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi nanti kita akan memperhatikan mereka tetap bekerja sama sampai kepada kesudahan membentuk manusia.
hanya cara kerjanya itu sudah berbeda. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus itu masih tetap dari Bapa. Tidak ada sedikit pun bedanya. Jadi masa 2000 tahun itu juga dilanjutkan lagi. Hanya kalau dalam masa Bapa itu penciptaan tubuh jasmani, di dalam Yesus sudah mulai dinyatakan penebusan yang sempurna. Ini saudara-saudaraku, ya, penebusan yang sempurna, dan itu tetap dalam kerjasama yang sama, sehingga seperti dalam Kejadian pasal 1 ada Bapa, ada Roh, ada Firman, dan Firman itu di dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah Firman. Nah, itu ayat 1 sampai 3. Firman itu bersama-sama dengan kita. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Jadi masih ada sama kerjanya. Dan ayat yang ke-14, Firman itulah menjadi manusia. Nah, itu ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Kenapa harus manusia? Karena menggenapi perjanjian bahwa nanti keturunan dari manusia itu akan menghancurkan kepala ular. Nah, ini saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam kematian Yesus itu menghancurkan kepala ular. Tapi ular itu juga ada perlawanannya. Dia meremukkan tumit anak manusia. Makanya Yesus itu tumbang, tidur 3 hari dalam kuburan. Ini saudara, tapi dia bangkit lagi. Saat itulah iblis kalah. Di situ saudara-saudaraku. Dan kalau kita mau perhatikan lagi, pekerjaan dari Yesus itu juga yang dilanjutkan oleh Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-16 kita mau baca. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 mulai. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini. Jadi Roh Kudus itu melanjutkan pekerjaan Yesus. Yesus itu melanjutkan pekerjaan Bapa. Saya sampai selesai. Ini saudara-saudaraku. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi jelas sekali, yang dari Bapa diteruskan Yesus, yang dari Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Jadi mencipta gereja yang sempurna, tetap kerjasama Bapa di surga. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus, dan juga Roh Kudus. Yesus sesudah selesai dalam pekerjaannya, Ia kembali lagi ke asalnya. Nah, ini kembali lagi ke asalnya. Jadi Dia punya tubuh hanya untuk di dunia penebusan. Makanya kita juga kalau sudah nggak punya tubuh nggak boleh lagi ditebus.
Yang punya tubuh menebus yang punya tubuh. Kalau sudah mati, makanya kita ini dalam hidup ini pergunakan segala waktu dengan baik. Jangan kalau sudah mati nanti didoa-doain, gak ada artinya. Kenapa kita berdoa di kuburan? Yang kita doakan bukan yang mati, yang ditinggal itu, supaya kuat dia ditinggal, supaya mereka tidak susah. Nah, kalau yang sudah mati itu kita doa-doain, tidak ada artinya. Kita katakan, terimalah ini di sisimu ya Bapa. Nanti dijawab firman Tuhan kepada kita, tidak bisa. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 10, segala sesuatu akan nyata di hadapan Allah, supaya setiap orang menerima sesuai apa yang diperbuatnya waktu dalam hidupnya. Ini Tuhan tidak akan bisa merubah-rubah firman. Dia paling konsisten. Makanya dia bilang ya atas ya, tidak atas tidak. Jadi kita ini kalau berdoa, Tuhan terima dia di sisimu. Kok kamu ngatur-ngatur aku bisa begitu nanti? Katanya Tuhan. Ya, semua kan saya yang ngatur. Banyak orang begitu. Minta belas kasihan. Tidak. Aku mengasihi engkau pada saat waktu ada pencurahan kasih. Itu 2 Korintus 6 ya. Ingatnya saya begitu. Kita mau baca dulu. Ya. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itu di dalam Yesus masih berbicara dengan orang itu. Jadi itu artinya dalam hidup. Kalau sudah mati itu bukan waktu lagi. Nah, itu nanti disebut apa? Rest in peace. In peace. Jadi beristirahat dalam ketenangan. Tinggal begitu, saudaraku. Jadi sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu ini apa? Waktu masih dalam dia berbicara itu, sama-sama mendengar. Jadi kalau sudah mati, saudaraku, ya nanti 2 Korintus 5 ayat 10 selalu itu nanti. Nah, kalau kita baca lagi nanti di dalam kitab Pengkhotbah, ya, di dalam dunia orang mati tidak ada lagi pertimbangan. Tidak ada lagi merubah-rubah. Tak ada. Itu sebabnya zaman yang ketiga ini harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia adalah GPS kita yang memimpin kita sampai bertemu dengan Yesus. Karena di dalam firman tidak ada tertulis nanti dia pas kita begini naik-naik, enggak. Tapi tadi kita sudah baca di dalam firman, dia masih akan membawa kita nanti di dalam hal. Kita mau baca kembali Yohanes 16 itu ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ini yang pertama. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kenapa harus dia memberitakan? Dalam Alkitab ini kalau ditulis semua enggak cukup. Jadi cara kita bertemu, ya sama nanti. Harus seperti Eliezer
itu adalah Tuhanmu. Nah, ini Eliezer membawa siapa? Ribka. Ribka belum kenal itu Ishak. Itu dia. Nah, saudara-saudaraku, inilah nanti GPS kita. Roh Kudus mempertemukan kita dengan Yesus Kristus. Nanti pada hari terakhir banyak yang salah. Ada orang berkata Mesias di sini, jangan percaya. Ada orang di sini, itu di dalam Matius 24, begitu saudaraku. Ya, biar lengkap kita mau baca sebentar. Matius pasal yang ke-24, kita akan baca kedatangan anak manusia. Nasihat supaya berjaga-jaga. Di dalam ayat, ya boleh ada baca dulu, nanti aku baca lagi dalam Lukas 17. Pasal 24 ayat yang ke 38 sampai 44. Boleh tolong. Matius 24 ayat 38 sampai 44. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada harimu masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, sekarang saya baca Lukas 17. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Sebenarnya itu di dalam kamu, tapi ditulis di antara kamu, ya. Jadi kerajaan Allah itu sudah di dalam kita. Karena apa? Kerajaan Allah itu bukan makan minum, tapi sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah di dalam kita. Makanya semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan di luar, bukan di atas, tapi di mana? Bukan di antara kita, tapi di mana? Di dalam. Ini. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Mana tertulis? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, kita tidak akan baca. Ya. Saya lanjut ini. Tadi sudah ayat berapa ya? Lukas. Ya, sekarang ayat 23. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Ah, disinilah perlu GPS kita itu. Haleluya. Di sini enggak salah, saudaraku. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jadi kita sudah lihat, saudara-saudaraku, banyak nanti akan berkata, lihat ada di sini, lihat ada di sana. Itu
akan banyak nanti terjadi, saudara-saudaraku. Jadi kalau Roh Kudus itu memimpin kita, Dia membawa kita tepat, dan memang itu pekerjaan Yesus, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membimbing gereja. Nah, ini makanya saudaraku, kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan semua yang baik itu harus dari Roh Kudus. Kita melayani karena dipimpin Roh Kudus. Pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan sebenarnya harus jabatan dari Roh Kudus. Ini di akhir zaman harus begitu. Ya, semua harus ada kuasa Roh Kudus. Karena sekarang adalah zamannya Roh Kudus. Tapi banyak orang sekarang mintar-mintarin. Itu cuma masa rasul-rasul. Sampai ketemu Yesus, Roh Kudus nggak boleh dipisah. Itu harus di dalam kita, saudara-saudaraku, dan kita semua harus berdoa sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu menunjukkan sudah sejauh mana kesungguhan. Kalau kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus, itu banyak yang harus diperiksa. Apakah sudah melepaskan semua dosa? Apakah sudah melepaskan semua keinginan daging? Apa sudah melepaskan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ini kalau sudah ada penyerahan, saudaraku, seperti murid-murid di loteng di Yerusalem, itu pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia memimpin kita kepada segala kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesuslah kebenaran. Dia mulai membenarkan kita. Tidak ada kebenaran di luar Dia. Semua manusia sudah berbuat dosa, tapi Yesus adalah kebenaran. Jadi kalau Dia memimpin kita kepada kebenaran, itu tidak salah lagi. Nanti di mana Yesus datang, kita bagaikan Eliezer mempertemukan Ribka kepada Ishak. Begitulah Roh Kudus mempertemukan kita kepada Yesus, mempelai surga yang akan datang. Sangat indah, saudaraku. Jadi kalau sekarang ada GPS, ingatlah Roh Kudus sudah pertama sekali GPS bagi gerejanya. Jadi kalau tinggal pengembangan, saudaraku, akhir zaman ini. Tapi praktek-praktek itu semua sudah ada di dalam Alkitab. Kalau pintu yang langsung terbuka itu siapa? Paulus sama Silas keluar dari penjara, langsung terbuka pintu, mereka keluar, saudaraku. Jadi itu semua juga ada sekarang ini ilmu-ilmu. Nanti kalau ini diselidiki, ini Alkitab ini terlalu banyak, saudaraku. Jadi kalau kita lihat praktik GPS itu udah kuno, kalau kita udah tahu dari dulu Alkitab. GPS kan belum lama, tapi kalau memimpin kepada segala kebenaran, di sini sudah ada, saudara-saudaraku. Nanti kalau kita ketemu dengan Yesus, nanti Dia bilang, Anda sudah sampai bertemu dengan Yesus, mempelai laki-laki. Indah apa enggak? Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Mari lebih sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh.